Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tentang api yang asing. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari kitab Bilangan 3 ayat yang keempat. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai, ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak, jadi ketika Harun ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eliezer dan Itamar. Api yang asing adalah api yang tidak berasal dari sumber yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Nadab dan Abihu telah menyalahi perintah Tuhan dengan mempersembahkan korban yang tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga api dari bakaran korban tersebut menjadi api yang asing bagi Tuhan. Akibat pelanggaran terhadap perintah Tuhan, mereka harus mengalami kematian sebagai suatu peringatan keras dari Tuhan bahwa ibadah kepada Tuhan haruslah dilakukan sesuai dengan perintahnya, bukan menurut kreativitas atau kehendak sendiri. Dari peristiwa Nadab dan Abihu, kita dapat belajar tentang ketaatan akan perintah Tuhan. Kita tidak dapat sembarangan memberi korban persembahan dalam ibadah kita kepada Tuhan, sehingga tidak mendatangkan kematian rohani bagi kita. Saat ini korban persembahan yang harus kita berikan kepada Tuhan adalah hidup kita sendiri, dan Tuhan meminta kita untuk memberikan korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan sebagai ibadah yang sejati, seperti apa yang dituliskan di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Korban yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan itu dimulai dari hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi, seperti apa yang tertulis di dalam Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ketika hati kita mengasihi Tuhan sepenuhnya, maka otomatis kita akan menjaga pikiran, perkataan, dan tindakan kita agar tetap sesuai dengan firman-Nya dan kita menjadi pelaku firman. Sehingga hidup yang kita berikan sebagai korban persembahan bagi Tuhan itu akan mendatangkan berkat kehidupan. Mari kita akhiri renungan hari ini di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami kembali agar kami hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami agar dapat taat melakukan segala perintah-Mu dan agar setiap hari kami dapat lebih mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.